Tanda 1 sampai 3 mungkin kau bisa melewatinya. Tapi bagaimana dengan tanda pada nomor keempat? Serius, ini bukan dari saya, tapi dari kebenaran yang selama ini kau hindari. Apa isinya? Mengapa saya menangis saat menulisnya? Tonton sampai selesai dan jangan bilang saya tidak memperingatkanmu. Salam Sang Sejati. Sekarang saya ingin kau berhenti sejenak, bukan videonya, tapi pikiranmu. Berhentilah menganalisis, berhentilah menebak-nebak, berhentilah merasa sudah tahu. Jika kau sudah menonton video sebelumnya, maka kau sudah mendengar tentang seseorang yang telah mati sebelum mati. Jika telah selaras, kau mungkin tergetar, kau mungkin menangis, kau mungkin juga merasa mendapatkan pencerahan. Tapi pertanyaannya, sebenarnya bukanlah apa yang kau rasakan pada saat menonton videonya, tetapi apakah kau sudah mengalaminya sendiri? Ataukah kau hanya menjadi sekedar penonton yang sedang menikmati kisah hebat orang lain, lalu kembali pada hidupmu yang sama tanpa perubahan apapun? Video ini adalah ujiannya, bukan ujian yang menilai benar ataupun salah, tapi ujian yang akan menunjukkan di mana kau berdiri saat sekarang ini. Dan inilah 8 ciri-ciri orang yang sudah mengalami kematian, 8 perubahan yang tidak mungkin dapat dipalsukan. Tapi kau tidak perlu untuk menjawabnya. Cukuplah dengan keterbukaan hatimu, karena tidak ada yang mendengarkan kecuali dirimu sendiri. Banyak yang merasa sudah sampai, tapi justru terjatuh di sini. Kamu siap? Mari kita mulai. Untuk tanda yang pertama, hilangnya ketakutan akan kematian. Ini tanda yang paling dasar, paling jelas, tapi juga paling sering disalah artikan. Orang yang sudah mati sebelum mati, mereka tidak lagi takut pada kematian fisik. Bukan karena mereka ingin mati, bukan karena mereka depresi, bukan karena mereka tidak mencintai hidupnya, tetapi karena mereka sudah tahu bahwa kematian hanyalah ilusi. Kematian hanyalah pintu, kematian hanyalah kembali. Dengarkan baik-baik, saya tidak mengatakan mereka tidak merasakan sakit. Saya tidak mengatakan mereka pun tidak bersedih saat ditinggalkan orang tercinta. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam hatinya tidak ada lagi teror eksistensial, tidak ada lagi kengerian akan ketiadaan, tidak ada lagi pertanyaan yang menghantui di tengah malam. Apa yang akan terjadi pada diriku setelah mati? Mereka sudah tahu karena mereka sudah ke sana dan kemudian kembali. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kau masih takut akan kematian ini? Bukan takut sakitnya, bukan pula takut prosesnya, tapi takut pada kematian itu sendiri. Takut pada apa yang terjadi setelahnya. Kalau kau masih merasakan getaran dingin saat membayangkan akhir hidupmu, maka kau belum mati. Kau masih hidup dalam ilusi bahwa kau adalah tubuh ini. Dan itu tidak mengapa. Kejujuran adalah langkah pertamanya. Tanda yang kedua, tidak lagi mudah tersinggung. Ini lebih dalam dari yang kau kira. Orang yang egonya sudah mati tidak bisa disakiti, bukan karena mereka kebal, bukan karena mereka menahan amarah, tapi karena tidak ada lagi seseorang
di dalam dirinya yang bisa merasa diserang. Coba renungkan, mengapa kau mudah tersinggung? Karena seseorang mengatakan sesuatu yang merendahkanmu, karena seseorang tidak menghargaimu, karena seseorang mengkritikmu. Semua itu membutuhkan satu hal, aku yang merasa direndahkan, aku yang merasa tidak dihargai, aku yang merasa dikritik. Kalau akumu itu sudah mati, siapa yang akan tersinggung? Bukan berarti mereka itu menjadi pasif, bukan berarti mereka membiarkan ketidakadilan itu terjadi, tapi responnya bukan lagi dari tempat yang terluka, melainkan responnya dari tempat yang mengalir jernih. Mereka bisa menegur tanpa marah, mereka bisa membela diri tanpa dendam, dan mereka bisa menerima kritik tanpa merasa dihancurkan. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kau tersinggung? Mungkin tadi pagi, mungkin pula kemarin, mungkin saat membaca komentar di video sebelumnya. Apa yang sebenarnya tersinggung pada saat itu? Harga dirimu kah? Egomu kah? Atau citra dirimu? Itu semua masih hidup, dan selama itu masih hidup, kau belum mati. Tanda ketiga, tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan diri. Ini sangat sulit, karena hampir seluruh hidup kita itu dihabiskan untuk membuktikan sesuatu, untuk membuktikan bahwa kita itu pintar, kita itu sukses, kita itu orang yang baik, kita orang yang benar, dan kita orang yang layak untuk dicintai. Kita membangun seluruh kepribadian kita di atas fondasi pembuktian ini. Gelar, jabatan, harta, penampilan, jumlah pengikut, pujian, semuanya adalah cara kita berteriak pada dunia. Lihatlah aku ada, aku berharga. Sedangkan orang yang sudah mati sebelum mati, semuanya berhenti total. Bukan karena mereka tidak melakukan apa-apa, bukan karena mereka tidak punya prestasi, tapi karena mereka tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada sebuah pengakuan. Mereka bisa berkarya dalam diam, mereka bisa memberi tanpa diketahui, dan mereka bisa menjadi hebat tanpa perlu diakui. Karena mereka sudah menemukan sumber nilai yang tidak berasal dari luar, sumber yang tidak bisa diambil oleh siapapun, sumber yang tidak lagi bergantung pada tepuk tangan. Sekarang, tanyakan pada dirimu, kalau semua yang kau miliki diambil darimu, gelarmu, hartamu, pengikutmu, pujianmu, lalu siapa kau? Apakah kau masih ada? Ataukah kau lenyap bersama semuanya itu? Kalau kau lenyap, maka kau belum menemukan dirimu yang sejati. Tanda yang keempat, berhenti menghakimi. Ini dia nomor keempat. Di awal sudah saya beritahukan sebelumnya bahwa nomor keempat inilah yang paling tajam. Inilah alasannya. Menghakimi adalah pekerjaan ego yang paling halus, paling licik, paling sulit dideteksi. Kau bisa saja sudah tidak lagi tersinggung, kau bisa saja sudah tidak membuktikan diri, tapi apakah kau sudah berhenti menghakimi? Di sini, menghakimi bukan hanya tentang mengatakan orang itu salah. Ternyata menghakimi maknanya jauh lebih luas daripada itu. Setiap kali kau merasa lebih baik dari orang lain, itu menghakimi.
Setiap kali kau merasa lebih suci, lebih pintar, lebih sadar, lebih spiritual, itu pun menghakimi. Bahkan perasaan bahwa aku lebih tidak menghakimi dari dia, itu pun adalah bentuk penghakiman yang lain dari yang paling licik. Bahkan perasaan bahwa aku lebih tidak menghakimi daripada dia adalah bentuk penghakiman yang paling licik. Orang yang egonya sudah mati, mereka tidak melihat orang lain sebagai lebih rendah ataupun lebih tinggi. Mereka melihat sebagai cermin, sebagai saudara, sebagai dirinya sendiri dalam bentuk yang berbeda. Mereka melihat pendosa dan tidak merasa lebih suci darinya. Mereka melihat orang sukses dan tidak merasa lebih rendah darinya. Mereka melihat orang bodoh dan mereka pun tidak merasa lebih pintar. Mereka hanya memperhatikan, dan di dalam penglihatannya tidak lagi ada label, tidak lagi ada hal yang terkotak-kotak, tidak ada aku versus mereka. Ini adalah tanda yang paling sulit, karena menghakimi sudah menjadi kebiasaan yang begitu otomatis, begitu instan, begitu alami, sehingga kita bahkan tidak menyadarinya. Coba periksa sekarang, saat kau mendengarkan ini, apakah kau mulai menghakimi? Ah, dia sok suci. Ah, dia menggurui. Ah, aku sudah lebih baik daripada ini. Itu dia. Itulah suara ego yang masih hidup. Ego yang masih merasa perlu mengomentari segalanya, yang merasa perlu menempatkan dirinya di atas atau di bawah. Kalau kau mendapati dirimu menghakimi, jangan menghakimi penghakimanmu itu. Itu hanya lapisan baru. Cukup sadari dan tersenyumlah. Kita berhenti sejenak. 4 tanda sudah. Tapi saya ingin kau jujur, benar-benar jujur. Apakah kau mendengarkan ini untuk benar-benar bercermin, ataukah kau hanya mengumpulkan informasi, merasa sudah tahu, lalu akan melanjutkan hidupmu tanpa perubahan? Kalau kau hanya mengumpulkan informasi, berarti video ini gagal. Bukan karena kau buruk, tapi karena kau menipu dirimu sendiri. Ilmu mati sebelum mati bukanlah koleksi pengetahuan, bukan pula bahan untuk perdebatan, bukan juga topik untuk didiskusikan sambil minum kopi lalu dilupakan. Semua ini adalah proses yang menyakitkan, melelahkan, proses yang akan menghancurkan semua apapun yang kau anggap sebagai dirimu. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Kalau kau siap, kita lanjutkan. Tanda yang kelima, keheningan yang tak pernah pergi. Orang yang sudah mati sebelum mati, mereka membawa keheningan dalam dirinya kemanapun ia pergi. Di keramaian, saat kesibukan, kekacauan, ada satu titik hening di pusat dirinya yang tidak pernah terusik. Ini bukan berarti mereka melarikan diri dari kebisingan. Ini bukan berarti karena mereka bermeditasi 20 jam sehari. Tapi ini karena sumber kebisingan itu sudah mati. Apa sumber kebisingan itu? Pikiran yang tidak pernah berhenti, kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan masa lalumu, rencanamu, strategimu, skenariomu, percakapan imajinirmu, bahkan perdebatan internal. Semua itu adalah suara ego yang terus-menerus berbicara, berkomentar, menganalisis, mengeluh, berharap, dan takut. Ketika ego mati, suara itu tidak sepenuhnya hilang, tapi volumenya yang turun drastis. Ia menjadi seperti radio di kamar sebelah, samar, jauh,
tidak lagi menguasai perhatianmu. Sekarang, apakah kau bisa duduk diam selama 10 menit tanpa melakukan apapun, tanpa memikirkan apapun, tanpa merasa bosan ataupun gelisah? Kalau tidak, keheningan itu belum menjadi rumahmu. Tanda yang keenam, cinta tanpa syarat. Saya tidak berbicara tentang cinta yang romantis. Saya tidak berbicara tentang cinta yang mengharapkan balasan. Saya tidak berbicara tentang cinta yang berkata, "Aku mencintaimu karena kau baik kepadaku." Tapi saya berbicara tentang cinta yang tidak membutuhkan alasan. Cinta yang memancar begitu saja, seperti matahari yang menyinari tanpa memilih, seperti sungai yang mengalir tanpa bertanya siapa yang akan minum airnya. Orang yang egonya mati, mereka menemukan bahwa di dasar dirinya adalah cinta. Bukan cinta sebagai emosi, bukan cinta sebagai perasaan yang datang dan pergi, tapi cinta sebagai hakikat, cinta sebagai keberadaan itu sendiri. Dan cinta ini mereka tidak pilih-pilih. Mereka tidak lebih mencintai orang yang memujanya dan kurang mencintai orang yang menghinanya. Mereka tidak lebih mencintai keluarga dan kurang mencintai orang lain. Mereka mencintai tanpa diferensiasi, tanpa kategori, tanpa syarat. Ini bukan berarti mereka membiarkan orang lain untuk menyakitinya. Ini bukan berarti mereka tidak punya batasan. Tapi di balik batasan itulah, di balik tindakan tegasnya, tidak lagi ada kebencian. Hanya ada ruang cinta yang terkadang harus bersikap keras demi kebaikan. Tanda yang ketujuh, tidak ada lagi pencarian. Ini bahasa paradoks. Orang yang sudah mati sebelum mati berhenti mencari. Bukan karena mereka menyerah, bukan karena mereka putus asa, tapi karena mereka sudah menemukan. Dan yang ia temukan ternyata ada di sini, selalu ada dan tidak pergi kemana-mana. Selama ini kita mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari pencerahan, mencari kedamaian. Semua pencarian itu penting, tapi semua pencarian itu juga adalah permainan ego yang berkata, "Aku belum sampai, aku masih kurang, aku harus terus mencari lagi." Ketika ego mati, pencari mati. Dan ketika pencari mati, yang dicari muncul dengan sendirinya. Atau lebih tepatnya, dia sadar bahwa yang dicari tidak pernah hilang. Yang dicari adalah yang mencari. Pencari dan yang dicari adalah satu. Ini bukan berarti dia berhenti belajar, bukan berarti dia berhenti untuk berkembang, tapi belajarnya bukan lagi dari rasa kekurangan. Belajarnya adalah dari rasa kelimpahan. Eksplorasinya bukan lagi dari kegelisahan, tapi dari sukacita. Apakah kau masih merasa ada yang kurang? Apakah kau masih merasa harus mencari sesuatu untuk menjadi sempurna? Apakah kau masih mengejar pencerahan seolah-olah itu adalah benda yang bisa dimiliki? Kalau iya, pencarianmu belum selesai. Dan itu pun tidak apa-apa. Tapi ketahuilah bahwa yang kau cari sedang mencarimu juga. Atau lebih tepatnya, yang kau cari tidak pernah berhenti memanggilmu pulang. Tanda yang ke-8, inilah tanda yang terakhir, hidup dalam misteri. Dan ini mungkin yang paling indah. Orang yang sudah mati sebelum mati, hidupnya dalam misteri. Dia tidak lagi membutuhkan jawaban untuk segalanya. Dia tidak lagi membutuhkan kepastian.
Dia tidak lagi merasa terganggu oleh pertanyaan yang tidak terjawab. Ego diri selalu ingin tahu, ego diri selalu ingin mengontrol, ego diri selalu ingin memahami. Karena dengan memahami, ego merasa aman. Dengan mengetahui, ego pun merasa berkuasa. Tapi hidup ini lebih besar dari sekedar pemahaman. Kebenaran ini lebih dalam daripada sekedar konsep. Dan orang yang egonya sudah mati, mereka tunduk pada misteri tersebut. Bukan tunduk karena takut, tapi tunduk karena kagum. Mereka bisa duduk di bawah bintang-bintang dan merasa bahwa ketidaktahuannya adalah berkah. Mereka bisa menghadapi masa depan tanpa perlu meramalnya. Mereka bisa menerima bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah ia pahami, dan itu justru membuat hidup mereka menjadi petualangan yang tak terbatas. Ini adalah kebebasan tertinggi, bebas dari kebutuhan untuk tahu, bebas dari kebutuhan untuk pasti, bebas dari kebutuhan untuk mengerti. Saudaraku, sang sejati, sekarang cerminnya sudah lengkap. 8 tanda sudah terbentang di hadapanmu. Saya tidak akan bertanya berapa banyak yang kau miliki. Saya juga tidak akan bertanya di level mana kau berada. Semua itu tidak penting, karena yang penting adalah apakah kau mau jujur pada dirimu sendiri. Banyak juga yang akan menonton video ini dan berkata, "Aku sudah mengalami beberapa tanda ini." Lalu mereka melanjutkan hidupnya, namun sayangnya tidak berubah sedikit pun. Itu adalah jebakan. Jebakan merasa sudah sampai padahal belum bergerak. Kalau kau benar-benar ingin mati sebelum mati, berhentilah merasa sudah tahu. Berhentilah merasa sudah sampai. Jadilah pemula setiap harinya. Matilah setiap saat. Biarkan setiap nafas adalah kematian. Biarkan setiap detik adalah kelahiran untuk kembali. Para sufi sejati tidak pergi kemana-mana. Mereka tidak memiliki apa-apa, dan mereka tidak menjadi siapa-siapa. Dan justru karena itulah mereka menjadi segalanya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam